Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu pertama daripada bulan Juni. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa, yang mengingat kasih setia dan terhadap umat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Kita tahu di bawah naungan sayap-Nya Tuhan, kita boleh tenang sebab kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Ya Tuhan, ada kalanya oleh situasi di sekitar kami yang seolah-olah seperti badai yang menggelora, angin ribut yang menakutkan. Kami mengalami ketakutan dan diliputi dengan kecemasan. Tetapi pada waktu itu sungguh kasih-Mu, setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan Engkau melingkupi kami bagaikan induk Raja Wali melindungi anak-anaknya. Kami merasakan kehangatan, bahkan kekuatan di dalam Engkau. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami mengingat Engkau adalah Raja atas semesta. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak-Mu. Maka kami percaya semua yang selama ini kami alami, akhirnya akan membawa kami paling tidak lebih dekat kepada Engkau. Bahkan merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh tanpa kekurangan sesuatu apapun beribadah, walaupun tetap melalui online dan di rumah kami masing-masing. Tetapi justru hal ini membuat kami mengakui dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami dan bekerjalah Roh-Mu atas setiap kami. Sehingga sejak awal daripada ibadah kami ini, pertengahan sampai akhir kami sungguh-sungguh merasakan Engkau datang di tengah-tengah dan rumah kami masing-masing. Karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan bagi keluarga kami satu persatu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terimalah ya Tuhan sebagai satu persembahan yang harum, yang boleh Engkau terima di hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kebaktian hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita boleh bersuka cita karena kita tahu kita telah ditebus oleh curahan darahnya Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku, bebaskanku dan ubahkan aku. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Berdari bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagi-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan
sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai. Dan katakan kepada kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Selalu baru setiap hari. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik buat saudara dan saya. Sungguh amat baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang sudah baik buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita masuk hadirat Tuhan, apa yang Bapak Ibu bawa saat ini di hadapan Dia? Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu saat ini. Tapi mari pagi hari ini kita bawa seluruhnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah melayakkan saudara dan saya untuk menghampirinya pagi hari ini. Ketika kita naikkan puji-pujian kita, sesungguhnya berkat Tuhan melimpah atas kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan sedang memberkati saudara dan saya. Oleh kuasa darahnya Dia telah tebus dosa kita, saudara. Kasih Tuhan mengalir memulihkan seluruh hidup saudara dan saya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu yang bahkan menarik diri-Mu, mengkorbankan diri di atas kayu salib, mengucurkan darah, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka sesungguhnya kami tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan kami sekarang ini. Di dalam dunia kami penuh dengan pergumulan, tanpa penyertaan dan pertolongan-Mu, dan tidak mempunyai pengharapan kekal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Biarlah khususnya ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami membaca
serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami ditolong untuk memahami lebih jelas bahwa kasih karunia-Mu begitu luar biasa atas setiap kami. Bahkan melalui kesadaran atas kasih karunia-Mu yang limpah atas kami lebih mendedikasikan diri kami untuk hidup memuliakan Engkau. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan, menolong setiap jemaat yang ada di rumah, boleh melihat jelas kasih-Mu. Bahkan kemudian khususnya ketika nanti menerima roti dan cawan Tuhan, kami merasakan Tuhan sekali lagi hadir secara nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini khususnya berkaitan dengan minggu pertama dan kita akan mengadakan perjamuan kudus, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yaitu Kristus sumber hidup. Dan tema ini akan kita coba angkat dari bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-5, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang Kristus sumber hidup dan khususnya dari perikop ini, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah bagian pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya beberapa jam sebelum ia naik ke kayu salib. Ini adalah malam terakhir. Bahkan pengajaran ini adalah yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus memecah-pecahkan roti. Mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Kemudian juga mengambil cawan, memberkatinya sambil berkata, inilah darahku yang tertumpah bagimu. Itu sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus tadi mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu, lalu mulai mengajarkan bagian ini, maka sebetulnya secara sederhana dan mudah dimengerti. Perikop ini pasti berbicara tentang di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Bahwa di dalam Kristus ada penebusan dosa, di dalam Kristus ada hidup yang berkemenangan, yaitu hidup yang bukan lagi dikuasai oleh dosa. Sebuah hidup baru. Tetapi bagaimanapun supaya kita bisa memahami lebih jauh, mari kita mulai melihat bahwa tidak bisa dipungkirin walaupun Tuhan Yesus dengan begitu jelas mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, ini jelas sebuah perumpamaan. Bukan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin? Ya. Mari kita bersama-sama mulai memperhatikan beberapa ayat-ayat yang paling penting. Dikatakan di dalam ayat pertama tadi Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Maka kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, berarti dia sedang mau memakai ilustrasi tentang bercocok tanam, tentang pohon yang menghasilkan buah. Dengan ilustrasi itu dia mau menyampaikan satu kebenaran dan dalam ayat ini dikatakan Bapakulah pengusahanya. Maka sederhananya kita boleh jelaskan seperti ini.
Seperti seorang yang memiliki sebidang kebun yang cukup luas, pemilik ini berhak memutuskan pohon apa yang mau ditanam di dalam kebun yang ia miliki. Mau pohon durian oke, mau pohon rambutan boleh, mau pohon jati silahkan, apapun itu otoritas dan sesuai dengan rencana sang pemilik daripada kebun itu. Jadi dalam hal ini, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan, Bapalah pemilik kebun itu. Dan Kristus adalah pohon yang ditanam. Dengan kata lain berarti sebetulnya kalau kita aplikasikan dalam kebenaran rohani, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus jelas. Bahwa sesungguhnya Kristus datang itu karena rencana Bapa. Kristus datang itu diutus oleh Bapa. Sejak Injil Yohanes pasal pertama terus menerus sebetulnya Tuhan Yesus berulang kali berkata, Bapaklah yang mengutus aku, Bapaklah yang mengutus aku. Dan itu menjadi berulang-ulang khususnya di dalam pasal 5, pasal yang ke-6. Bapak yang mengutus aku, Bapak mengutus aku datang bukan untuk menjalankan kehendakku sendiri, tetapi untuk menjalankan dan melaksanakan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan, Bapa mengutus dia datang. Dan kalau kita bandingkan dengan seluruh Injil, seluruh perjanjian baru, dengan tegas kita boleh katakan, Bapa mengutus anaknya bukan untuk dilayani. Bukan untuk menjadi hakim bahkan, tetapi untuk memberikan nyawanya sebagai korban bagi banyak orang. Supaya melaluinya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi kembali kepada ilustrasi tentang sebagai pemilik kebun yang menanamkan pohon-pohon, dalam hal ini pokok anggur di dalam kebun itu jelas Bapak sebagai pengusaha mengharapkan mendapatkan hasil, memetik buah daripada apa yang ditanam. Kristus ditanam sebagai pokok anggur. Maka dia mengharapkan melalui Kristus, melalui penumpahan Kristus di atas kayu salib, ada banyak orang-orang boleh menjadi buah yang dimiliki oleh Bapa. Poin itu sangat jelas sekali. Maka itu sebabnya kalau kita berbicara tentang Kristus adalah pokok anggur yang benar. Dan berbicara tentang ranting-ranting, ranting ini kalau tidak menjadi satu dengan pokoknya akan mati. Tetapi ketika ranting menjadi satu dengan pokoknya memang hidup. Tetapi ranting yang menjadi satu dengan pokoknya memang bisa hidup, tetapi belum tentu berbuah. Itu normal. Di dalam setiap pohon, dalam hal ini juga pokok anggur gitu ya. Saya tidak tahu apakah pohon boleh disebut pohon anggur, tetapi saya lebih senang pakai istilah saja Alkitab pokok anggur. Saya tidak tahu apakah dalam pokok anggur ini selalu ada ranting-ranting yang tidak selalu berbuah semua atau ada yang tidak, tetapi jelas dikatakan di sini kok. Ada ranting-ranting yang tidak berbuah, tapi pasti hidup. Minimal ada daunnya. Ya ada juga sih yang karena mungkin dimakan ulat atau karena penyakit atau jamur atau apapun, kemudian ranting itu menjadi mati. Tetapi prinsipnya untuk memperoleh hidup, ranting itu harus menjadi satu dengan pokok anggur. Kita ini bisa hidup. Hidup secara jasmani oke. Tetapi hidup secara rohani, apalagi hidup yang berkaitan dengan kekekalan, itu tidak bisa dilepaskan daripada menjadi satu dengan pokok. Dan pokok itu cuma satu. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi sumber hidup kita, tidak salah jikalau tadi kita katakan adalah Kristus. Kristus sumber hidup rohani kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, hidup jasmani kita oke deh, katakanlah memang kita tergantung kepada sinar matahari yang menunjang sistem ekologi di planet bumi ini. Tetapi itu kehidupan secara jasmani.
kehidupan kita secara rohani tidak bisa tidak ditunjang oleh firman yang menjadi manusia, yang di dalamnya ada hidup yang lebih penting daripada hidup jasmani atau hidup secara biologis tadi. Mari kita bandingkan dengan Yohanes pasal pertama. Sejak awal di dalam Injil Yohanes pasal pertama sudah ditegaskan itu di dalam ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Dalam Dia, yaitu yang dimaksud dengan Dia di sini adalah Kristus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Memang kita ini sekarang hidup di dalam kegelapan? Enggak lah. Setiap pagi, apalagi kita yang hidup di daerah tropis, itu matahari selalu bersinar. Kalaupun katakanlah matahari tertutup oleh mendung, juga sekarang ini listrik boleh dikatakan tidak biarpet kayak dulu waktu saya masih kanak-kanak. Pada umumnya ya 1 tahun sekali, mati sekali itu sudah jarang banget kok. Wah, saya ingat waktu kecil. Yang namanya giliran mati lampu itu setiap hari. Khususnya pada musim-musim tertentu ketika musim kemarau. Wah, pagi jam sekian sampai sekian mati, nanti malam nyala lagi begitu. Itu setiap hari. Secara natural, secara alam, kita itu hidup di dalam terang. Tetapi kenapa di sini dikatakan dalam ayat yang keempat tadi, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Maka pada ayat ini mau berbicara tentang hidup yang bukan sekadar butuh makanan, nasi, roti, dan lain sebagainya. Tetapi hidup secara spiritual. Di mana hidup ini harus ditunjang oleh Kristus sebagai sumber hidup kita. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 6, Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup." Tanpa makan roti itu, jelas manusia akan mengalami kematian walaupun secara biologis hidup. Tapi kematian apa? Kematian secara rohani. Termasuk ketika dikatakan dialah terang, itu berarti di bawah sinar matahari yang begitu terang benderang, di bawah listrik yang tidak pernah mati, kita tetap bisa hidup di dalam kegelapan. Yaitu ketika hidup kita dikuasai oleh kuasa dosa. Dan di dalam Kristus bukan saja menjadi sumber hidup kita, tetapi juga terang daripada kehidupan rohani kita. Inilah yang dimaksud di dalam ketika berbicara tentang Kristus adalah pokok anggur yang benar dan ranting-ranting harus menjadi satu dengan pokoknya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini, kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 13, Yudas itu sudah meninggalkan ruangan. Waktu perjamuan, Yudas masih bersama-sama. Sebab pada waktu itu Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah orang yang akan mengkhianati engkau, Guru?" Dan Yesus bisik-bisik kepada Yohanes, "Nanti yang kepadanya aku memberikan roti, dialah orang itu." Lalu di Injil Yohanes pasal 13 dicatat, Tuhan Yesus mencucukkan roti ke cairan itu ya, lalu diberikan kepada Yudas. Lalu mengatakan, "Apa yang kamu mau perbuat, perbuatlah." Lalu Yudas meninggalkan ruangan itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, ranting yang berbuah sudah dipotong." Saya lebih melihat ranting yang tidak berbuah ini adalah Yudas. Maka sekarang yang hadir bersama-sama dengan murid hanya rasul-rasul yang lain tanpa Yudas Iskariot. Ranting yang tidak berbuah sudah dipotongnya. Dan kamu sudah bersih, tetapi tetap harus dibersihkan supaya berbuah lebih lebat lagi. Tetapi pada waktu kita membaca sampai pada bagian ini kan berbicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana konteksnya, bagaimana aplikasinya dengan kita hari ini. Kita termasuk yang mana nih? Maka kalau kita bandingkan dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 9, saya tidak baca ayatnya tetapi saya akan sampaikan. Waktu itu Rasul Paulus berkata pada orang-orang kafir, "Hai orang-orang kafir yang sudah menjadi Kristen, jangan sombong.
Kamu tahu enggak? Cabang yang asli itu sudah dipotong dan kamu dari cabang pohon zaitun yang liar dicangkokkan. Memang Rasul Paulus pakai ilustrasi pohon zaitun. Tetapi sebetulnya ide yang mau disampaikan sama. Yudas Iskariot sebagai orang Yahudi. Dia ranting daripada pokok anggur yang asli. Dia dipotong. Sementara kita dari ranting pohon anggur yang liar. Dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Kita adalah cabang liar. Ranting liar dari pokok anggur yang tidak benar tetapi dicangkokkan. Sehingga jikalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita ini ranting liar. Yang oleh Bapa diberikan kepada Kristus, sebab Bapa adalah pengusahanya. Sehingga saya mencoba membandingkan begini. Sebagai pengusaha, Bapak dalam hal ini punya pokok anggur yang benar, yang buah anggurnya manis-manis semua. Ada juga pokok anggur yang kurang baik buahnya asam, lalu diambillah ranting itu dicangkokkan kepada pokok anggur yang selalu menghasilkan buah yang manis. Sehingga mendapatkan makanan dari pokok anggur yang benar. Ini ranting cangkokan. Mari kita bandingkan dengan Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus 2 kali bahkan 3 kali, tetapi saya akan baca 2 ayat saja yang menegaskan bahwa kita boleh menjadi satu dengan Kristus seperti ranting yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Itu karena Bapa sebagai pengusahanya membuat kita menjadi satu dengan Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 37 demikian bunyinya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ya tidak akan ku buang. Satu ayat lagi, ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kembali kepada Injil Yohanes pasal 15 jelas sekali. Kita ini sebagai orang-orang non-Yahudi, bukan keturunan Israel, yang nenek moyang kita secara etnis bukan Abraham, bukan Ishak, dan bukan Yakub, bahkan bukan Ismail. Maka kita ini sebetulnya adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang liar. Tetapi Bapa, dalam hal ini Tuhan sebagai pengusahanya, memotong kita dari pokok anggur yang liar, dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Yesus. Disinilah Kristus menjadi sumber hidup kita. Disinilah Kristus menjadi roti hidup kita. Disinilah melalui Kristus kita yang menerima roti dan cawan Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah tadi Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ini anggur adalah lambang daripada darahku yang tercurah sebagai meterai daripada perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan berikan untuk orang-orang keturunan Abraham. Perjanjian lama dengan aturan-aturan agamanya Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus Tuhan berikan kepada setiap orang yang Bapa bawa ke hadapan Kristus. Puji syukur. Di dalam Kristus Yesus yang menjadi sumber hidup kita, kita boleh terus menerus bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam ayat-ayat yang baru saja saya baca lagi dikatakan tinggallah terus menerus sebab ranting tidak akan berbuah bahkan mati
tanpa menjadi satu dengan pokok anggur. Dan pokok anggur ini adalah Kristus. Itu sebabnya berkali-kali dia mengatakan tinggallah dan bersamalah di dalam aku dan aku di dalam dia. Walaupun kita adalah ranting yang tadinya liar, yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Mari kita memakai analogi yang sebetulnya tadi juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 9. Hei, jangan sombong, pasal 11, sorry. Jangan sombong. Kalau cabang yang asli dari pohon zaitun yang asli bisa ditebang dan kamu dari zaitun yang liar dicangkokkan, Allah juga tidak akan sayang-sayang jikalau cabang yang dicangkokkan ini tidak benar di dalam kehidupannya. Maka kalau Yudas bisa dipotong, masakan kita tidak bisa dipotong. Tetapi ini akan menjadi permasalahan. Apakah setelah menerima keselamatan dalam Kristus, keselamatan itu bisa hilang? Tentu jawabannya tidak. Tetapi kalau demikian apa maksudnya tinggallah bersama-sama aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Baru engkau bisa hidup bahkan bisa berbuah. Maka sebetulnya saya mau memakai analogi seperti ini. Kalau di dalam 12 murid, saya memperkecil jumlahnya. Kalau di dalam 12 murid Yesus, ada satu yang Yudas Iskariot, yang secara lahiriah murid, tetapi ternyata dia bukan ranting yang berbuah, bahkan yang dipotong. Maka di dalam sebuah gereja, bisa saja walaupun setiap minggu beribadah, walaupun setiap minggu kelihatannya juga memuji Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang persis sama semuanya. Tetapi dari sekian banyak orang-orang yang ada dalam gereja yang setiap minggu beribadah, mungkin juga sebetulnya adalah orang-orang yang seperti Yudas. Tugas kita bukan untuk saling menghakimi. Oh, yang itu kelihatannya Yudas. Oh, yang itu kelihatannya juga Yudas, bukan itu. Tetapi tugas kita adalah terus-menerus introspeksi diri. Tugas kita adalah terus-menerus menjadi satu dengan Kristus. Dengan demikian membuktikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Bahwa diri kita adalah ranting yang terus-menerus menjadi satu dengan pokok itu. Itu pengertian yang pertama. Tetapi pengertian yang lebih mudah lagi adalah minimal begini. Ketika kita ini terus-menerus menjadi satu dengan Kristus, terlepas kita ini orang selamat, yang sudah pasti menerima hidup kekal, tanpa menjadi satu dengan Kristus, kita tidak mungkin berbuah. Ranting si ranting, lebat si lebat, tetapi cuman daun saja, tidak ada buahnya. Maka dalam pengertian ini, itu sebabnya dikatakan engkau sudah bersih. Tetapi walaupun sudah bersih, tetap harus dibersihkan supaya buahnya makin banyak. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan lupa, Bapa adalah pengusahanya. Dia menyangkokkan kita ranting-ranting liar ke pokok anggur yang benar untuk supaya melalui hidup kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan tanpa menjadi satu dengan Kristus sebagai sumber hidup kita tidak mungkin bisa berbuah. Itu sebabnya. Dengan tegas kemudian di dalam ayat yang kelima Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah hanya mungkin kita hasilkan di dalam kehidupan kita, jikalau kita terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuah. Yang benar aja. Banyak juga orang-orang non-Kristen yang perilakunya kelihatannya bisa lebih baik bahkan daripada orang-orang percaya. Tidak bisa dipungkirin fakta itu ada. Tetapi yang Kristus mau katakan, buah di sini adalah ketika kita melakukan itu di dalam Kristus. Buah itu adalah buah yang walaupun
sebetulnya dilakukan di dalam hidup yang sekarang, tetapi nanti pahalanya itu kita petik di dalam kekekalan. Kita bisa di luar Kristus sekarang melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi tidak ada kait-mengkaitnya dengan kekekalan. Dan ada banyak orang-orang yang di luar Kristus juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi perbuatan-perbuatan baik ini tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Sebab dikatakan di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas sekali. Maka dalam hal ini, bahkan lebih tegas lagi sebetulnya jikalau kita kaitkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Tuhan Yesus bahkan dengan tegas misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dia berkata demikian. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Sehingga di dalam pengertian ini, tanpa menjadi satu dengan Kristus sebagai sumber hidup, pokok anggur yang benar, maka tidak ada seorang pun yang bisa berbuat sesuatu sehingga menghasilkan kekekalan. Demikian juga tanpa Kristus, semua yang kita lakukan walaupun itu baik adanya, tidak ada kaitannya dengan kekekalan. Itu sebabnya dikatakan di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Puji syukur. Kita adalah ranting-ranting yang sebetulnya ranting yang liar. Tetapi Bapak sebagai pengusahanya mencangkokkan kita menjadi satu dengan sumber hidup kita. Yaitu Kristus Yesus. Maka di sana kita memperoleh hidup yang sejati. Itu sebabnya orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang yang melakukan investasi di dunia yang sementara. Investasi itu tidak harus bersifat rupiah, tidak harus bersifat materi, tetapi bisa juga perbuatan-perbuatan baik. Tetapi di luar Kristus investasi perbuatan baik kita dikatakan oleh Kristus tadi, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, keselamatan kita bukan oleh karena kebaikan kita. Keselamatan kita karena kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Tetapi buah-buah yang kita hasilkan karena ketaatan akan firman itu boleh menjadi sesuatu investasi bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga pernah berkata demikian. Tentang keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah. Tetapi tentang pelayanan atau tentang buah, kalau boleh pakai istilah pokok anggur, itu adalah ada pahalanya. Itu sebabnya marilah kita giat melayani Tuhan. Kita giat berbuah di dalam kehidupan kita dengan bersandar pada Kristus, dengan menjadi satu terus-menerus dengan Kristus, maka akhirnya nanti akan dibuktikan. Apa yang kita bangun di surga itu akan menjadi bagian daripada setiap kita. Puji syukur. Hari ini kita diingatkan. Kematian Kristus di atas kayu salib. Dia mau menjadikan kita sebagai ranting-ranting yang menjadi satu dengan pokok anggurnya. Mari di dalam rasa syukur, di dalam pengakuan bahwa kita semua ini mengalami ada dosa-dosa tetapi ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi melalui firman yang kami renungkan secara singkat diingatkan. Pada hakikatnya kami semua adalah ranting daripada pokok anggur yang liar. Pokok anggur yang tidak bisa menghasilkan buah yang manis. Tetapi Engkau Bapa, Engkau sebagai pengusaha, memotong kami dari pokok anggur yang liar dan dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga menjadi satu terus-menerus bersama-sama dengan Dia. Bukan saja kami memperoleh hidup yang kekal, bahkan kami boleh berbuah banyak
untuk memuliakan Bapa sebagai pengusaha. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima roti dan cawan Tuhan. Biarlah melalui roti yang kami terima, melalui anggur yang kami minum, sekali lagi kuasa kebangkitan Kristus, hidup Kristus nyata menguasai kehidupan kami. Bahkan melalui roti dan anggur yang kami minum, kami merasakan kehadiran-Mu yang lebih dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Tuhan, persiapkan kami semua untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan lagu untuk mempersiapkan kita memasuki perjamuan kudus pada satu bukit. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam itu sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu." Setelah itu, ia juga mengambil cawan, memberkatinya sambil berkata, "Inilah darahku yang tertumpah menjadi meterai perjanjian baru, yaitu bahwa sesungguhnya orang memperoleh hidup yang kekal, bukan karena kemampuan untuk mentaati hukum Taurat, sebaliknya karena pengampunan melalui penumpahan darah Kristus." Mari kita sekali lagi di hadapan Tuhan merenungkan atas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sebagai ranting-ranting yang liar yang tidak mampu menghasilkan buah yang baik, sudah Tuhan jadikan satu bersama-sama dengan Kristus. Biarlah saat ini sekali lagi sambil menyanyikan bait yang kedua kita berkata, "Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Aku mau hidup di dalam kebenaran, menghasilkan buah memuliakan Engkau." Dari kayu salib mengalir darahnya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan juga yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan membawa roti di tangan kanan kita dan diangkat ke atas. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami teringat pada waktu itu. Engkau tergantung di atas kayu salib mengucurkan darah. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu semua karena engkau menaati kehendak Bapa. Mati bagi kami orang-orang berdosa. Supaya melalui kehidupan kami yang disatukan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kami beroleh hidup baru. Bahkan satu hidup yang berkemenangan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami mau menerima roti sebagai lambang tubuh-Mu yang terpecah untuk mengampuni dosa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima. Dengan anggur di tangan kanan, mari kita berdoa. Tuhan, di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi setelah kami dipersatukan dengan Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi ketika Roh Kudus memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu. Maka kami boleh seperti ranting yang terus-menerus dibersihkan. Dan semakin hari, buah kami semakin lebat. Tuhan, biarlah anggur yang akan kami terima mengingatkan kami. Kami bukan lagi hidup dikuasai oleh dosa, tetapi kami mampu menjalankan satu kehidupan baru. Sekalipun kami bukan keturunan Abraham, tetapi kami boleh mendapatkan hidup karena meterai perjanjian baru. Perjanjian yang jauh lebih indah daripada perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih Tuhan, kami mau menerimanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Mari kita bersama-sama sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, jikalau kami berkata bahwa kami tidak pernah berdosa lagi, maka sesungguhnya kami sudah menipu diri kami, bahkan juga tidak jujur di hadapan-Mu. Namun kami percaya Tuhan, ketika khususnya pada saat ini sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa-dosa yang kami perbuat sebagai anak-anak Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang kasih dan setia adanya. Engkau sekali lagi akan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau ampuni dosa dan yang bersih di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ini kami semua. Sebagaimana firman-Mu yang tadi kami renungkan Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan Engkau mengampuni dosa kami dan kami sekali lagi Tuhan boleh hidup berkemenangan oleh karena penyertaan-Mu. Ya Tuhan, ini kami semua. Bersihkanlah kami ya Tuhan setiap saat oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang senantiasa dengan keras berbicara dalam hati kami, sehingga kami mempunyai satu rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, karena kami menyadari waktu semakin dekat untuk kami masuk ke dalam kekekalan. Kesempatan ada pada kami tidak banyak lagi. Dan kami percaya hidup adalah sebuah kesempatan untuk melayani Engkau, bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan Bapa sebagai pemilik daripada hidup kami. Tuhan, ini kami semua. Sekali lagi Tuhan, tolong kami supaya kami diberanikan selangkah demi selangkah hidup mengikuti Engkau. Tuhan, pada saat yang sama kami serahkan setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing yang sudah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini menerima roti dan cawan Tuhan. Sambil menerima roti, sambil mereguk anggur sebagai lambang darah-Mu yang tertumpah. Masing-masing kami punya pergumulan, punya doa yang begitu dalam dari dalam hati kami. Tuhan, Engkau mendengar doa mereka satu persatu di rumah masing-masing. Sebab Engkau adalah Gembala Agung. Kami teringat ya Tuhan, firman-Mu berkata, jikalau oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah yang tertumpah, dosa kami pun boleh Kau hapuskan. Maka oleh kuasa kebangkitan, pergumulan-pergumulan hidup kami pun, jikalau Engkau berkehendak, jikalau Engkau pandang baik, juga boleh Engkau angkat daripada setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, jikalau ada jemaat yang sudah terlalu letih berjalan, Tuhan kuatkan dia. Biarlah gadamu dan tongkat-Mu yang menguatkan dia. Bagi mereka yang terlalu santai seolah-olah hidup berbaring di padang rumput yang hijau dan tidak melakukan apa-apa, Tuhan bangkitkan dia, ingatkan dia untuk berbuah lebih banyak. Bukan hanya untuk menikmati kehidupan oleh karena berkat-Mu yang limpah atasnya. Tuhan, bagi mereka yang meneteskan air mata karena pergumulan-pergumulan yang sulit Ia ungkapkan kepada orang-orang lain, bahkan kepada hamba-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menghibur dan menghapus air matanya. Bagi mereka yang mungkin membutuhkan kesembuhan jasmani, ya Tuhan, jamahlah mereka satu persatu. Berikanlah tubuh yang kuat. Berikanlah kepadanya kemampuan untuk sambil hidup dengan penyakit yang ada di dalam tubuhnya tetap dapat melayani oleh karena pertolongan-Mu. Sebab kami percaya, baik yang sehat secara jasmani maupun yang membawa penyakit, oleh pertolongan-Mu kami semua boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih.
Sekali lagi melalui roti dan cawan yang sudah kami terima, kami merasakan sungguh Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mempunyai Tuhan sebagai pokok dan sumber hidup kami. Itu sebabnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan, penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.